Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua Sobat Tani. Nah, pada kesempatan pagi hari ini saya kembali mengupdate budidaya cabai lokal rica jarum yang sekarang ini sudah memasuki pemetikan yang ke-35 dan sudah dalam masa pembuahan yang keempat Sobat Tani. Ini bahkan pada umur yang sudah tua ini Sobat Tani, tanaman ini masih mengeluarkan pembuahan yang sangat lebat. Dan nantinya Sobat Tani kita akan perhatikan dan amati sebenarnya cara perawatannya, apa tips yang digunakan oleh sang pemilik lahan ini dalam membudidayakan cabai rawit lokal ini sehingga memiliki produksi yang sangat tinggi. Jadi yang jelasnya Sobat Tani, saat ini produksi dari cabai rawit lokal rica jarum ini sudah melebihi target dan sampai sekarang ini masih saja memproduksi buah dan tetap dilakukan pemanenan. Nah, untuk lebih jelasnya nanti Sobat Tani, apa-apa saja yang kita lakukan, langkah-langkah apa saja yang dilakukan oleh sang pemilik lahan ini dalam merawat tanamannya ini sehingga lebih produktif dan bisa meningkatkan penghasilan bagi petani, khususnya bagi sang pemilik lahan ini. Nah, untuk lebih jelasnya Sobat Tani, kita jalan-jalan dulu melihat kondisi dari tanaman kita ini. Nah, di depan saya ini Sobat Tani adalah hamparan dari cabai rawit lokal rica jarum yang sudah dalam masa pembuahan keempat dan dalam pemetikan yang ke-35 kali. Nah, sekarang ini kondisi dari tanaman ini, fisik dari tanaman ini masih sangat normal sekali Sobat Tani. Bahkan masih menghasilkan pembuahan dan menghasilkan bakal-bakal buah yang nantinya akan bisa kita dapatkan hasilnya. Nah, kita lihat Sobat Tani seperti ini. Nah, padahal Sobat Tani kalau kita lihat tanaman ini sudah pernah terserang dengan antraknosa yang sangat parah dan penyakit busuk ranting. Nah, tetapi karena ketelitian dan efektif dalam melakukan perawatan, maka tanaman ini kondisinya seperti ini Sobat Tani. Semakin tua semakin lebat buahnya. Nah, ini bahkan tingginya ini Sobat Tani sudah 2 meter lebih. Ini lebih tinggi dari tinggi orang dewasa. Nah, merata sampai di sana Sobat Tani. Dalam lahan ini sekitar 3.000-an pohon dan masih sangat normal dalam memproduksi buah. Nah, untuk saat ini Sobat Tani kita akan fokus pada kegiatan pemulihan dari tanaman kita ini, terutama penyakit patek yang kadang muncul, kadang bisa diatasi. Nah, untuk saat ini yang kita gunakan nanti ini Sobat Tani adalah fungisida Amistartop. Nah, itu adalah fungisida sistemik karena itu bisa menembus dari lapisan-lapisan buah ini kalau kita sudah lakukan penyemprotan, karena itu sifatnya sistemik, artinya bisa menembus jaringan-jaringan dari buah tanaman kita ini. Nah, jadi untuk saat ini kegiatannya dilakukan adalah membasmi hama patek pada tanaman kita ini. Ini Sobat Tani masih ada yang muncul seperti ini. Nah, masih ada yang muncul. Jadi khusus kita melakukan penyemprotan dengan bahan aktif tertentu seperti merek dagang Amistartop. Nah, itu yang kita lakukan untuk saat ini. Nah, kita jalan-jalan dulu Sobat Tani, lihat dulu kondisi tanaman kita ini yang masih dalam pembuahan yang lebat.
Nah, kalau yang bagian ini Sobat Tani sudah selesai dilakukan penyemprotan. Ini masih tampak basah. Jadi sebisa mungkin Sobat Tani kita melakukan penyemprotan pada pagi hari mulai jam 7 hingga jam 9 pagi. Nah, kenapa kita lakukan penyemprotan pada pagi hari Sobat Tani? Supaya obat yang kita semprotkan ini Sobat Tani bisa terserap bagus oleh jaringan-jaringan tanaman, karena pada pagi hari stomata dari daun-daun cabai ini terbuka. Jadi itu alasannya Sobat Tani kenapa lakukan penyemprotan pada pagi hari. Ini nanti Sobat Tani akan dilakukan penyemprotan semuanya. Nah, baik Sobat Tani, sekian dulu video dari saya. Semoga bermanfaat dan menginspirasi Sobat Tani semuanya dalam berbudidaya cabai di tanah air. Terima kasih, salam tani Nusantara dan sukses selalu.